Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat satu kali lagi. Gimana? Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih ya. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang ingin mimpin doa? Apa? Farhan boleh dipimpin ya? Baik ya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Farhan yang udah mimpin doanya. Baik, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama Agisna hadir, Hadir. Azkia hadir, Farhan hadir, Fauji hadir. Udah hadir ya Fauji. Cynthia hadir, Siti Raina hadir, Siapa Dwi Putra hadir. Oh, tidak hadir. Terus Syakira hadir, Tio hadir, Jahira hadir. Baik, selanjutnya boleh ya disiapkan alat tulisnya seperti pensil, buku, dan lain-lain. Seperti yang sudah Ibu katakan pada minggu lalu, kalau misalkan pada pertemuan sekarang kita akan mempelajari pada bab bilangan, yaitu salah satunya FEB, yaitu faktor pertumbuhan terbesar. Nah, yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi melalui pembelajaran ini teman-teman bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan FEB gitu. Terus selanjutnya ada buat apa sih kita mempelajari FEB gitu, manfaatnya tuh untuk apa gitu. Ada yang tahu gak manfaatnya apa? Belum tahu Ibu. Kan Itu ada seperti, tulisannya. iya kan seperti ada yang di PowerPoint gitu ya. Manfaat dari kita mempelajari FEB adalah untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, yaitu membagi barang secara adil. Juga FEB juga digunakan untuk membagi sesuatu secara adil tanpa sisa gitu. Terus selanjutnya ada kegiatan yang akan kita lakukan gitu pada hari ini gitu ya. Itu yang pertama, kita akan mengerjakan LKPD berkelompok, lalu ada diskusi gitu ya dari kelompok teman-teman. Terus juga ada presentasi. Jadi hasil dari pengerjaan LKPD teman-teman nanti akan dipresentasikan gitu untuk beberapa perwakilan kelompoknya. Terus selanjutnya mari kita mengingat gitu ya pembelajaran minggu lalu yang sebelumnya udah dipelajari sama teman-teman semua. Masih ingat gak apa yang dimaksud dengan faktor dari suatu bilangan? Ada yang ingat gak? Angka. Bukan. Ada yang ingat gak? Oke, jadi faktor suatu bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan. Jadi si faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi dari suatu bilangan gitu. Misal 12 gitu. Nah, faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, terus 6, terus 12, terus negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, sama negatif 6, sama negatif 12 gitu. Terus selanjutnya ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Ada yang ingat nggak? Faktor-faktor tapi bilangan prima aja. Tuh, jadi faktorisasi prima adalah bentuk penulisan suatu bilangan sebagai perkalian dari faktor yang merupakan bilangan prima gitu. Misalkan faktorisasi prima dari 12 sama dengan, jadi 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 gitu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, jika Nisa punya jeruk sebanyak 35 buah dan apel sebanyak 40 buah,
Anissa ingin membagikan ke orang-orang dengan jumlah buah yang sama, namun ingin berbagi itu sebanyak mungkin. Berapa orang yang ia bisa bagikan gitu? Kira-kira berapa? Oke, baik. Ada yang tahu? Nah, biar tambah tahu gitu ya, mari kita kerjakan LKPD. Nah, udah disebutkannya bahwa pengerjaan LKPD ini secara berkelompok. Ada yang udah aman? Ada yang belum dapat kelompoknya? Udah semuanya? Baik, diisi terlebih dahulu. Kelas berapa? Kelas 7. Baik, diisi terlebih dahulu nama sama kelompoknya. Terus jangan lupa dibaca juga petunjuk tujuan pembelajaran dan lain-lainnya gitu sebelum mengerjakan. Baik, setelah dibaca gitu petunjuknya, silahkan dikerjakan. Itu ada selesaikan masalah berikut. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Ada yang tidak dimengerti juga boleh ditanyakan. Kok kolam bunga sih? Kolam bunga. Biar bagus tuh sama bunga. Gak bisa. Nah, di dalam LKPD juga ada yang berdasarkan permasalahan di atas, tuliskan informasi apa saja yang diketahui. Nah, itu tuh diketahuinya apa aja gitu ditulis. Terus coba rumuskan apa yang menjadi pertanyaan dari permasalahan tersebut. Nah, boleh ditulis apa yang ditanyakannya gitu di dalam persoalan tersebut. Lalu di kolom terakhir itu jawaban. Ibu akan kasih waktu 10 menit aja untuk mengerjakan. Warga bersepakat bahwa setiap ayat memiliki jumlah halaman 5 dan semak hias yang sama banyaknya agar tampak rapi dan seimbang. Berapa jumlah maksimal ayatan yang dapat dibuatkan membagian pengolahan semak hias serta berapa banyak pengolahan semak hias yang sampai ditempatkan di setiap ayatan. Itu berdasarkan pada masalah tersebut di atas tuliskan informasi apa ayat 1. 2. Coba rumuskan apa yang menjadi pertanyaan di permasalahan tersebut. 3. Selesaikan masalah tersebut dengan ingat kembali materi udah ini rumuskan apa yang menjadi pertanyaan. Dari ini pertanyaan. Jadi
pengalaman maksimal yang bisa di ini juga, yang bisa ditempatkan gitu. Jadi ditanyain berapa taman. Ini ada. Ini ada gambarnya. Aku lupa nyanyi. Jadi Ada 2 pertanyaan. ya ada 2 pertanyaan dari setiap soal. Derajatnya yang paling kecil nggak sih? Kok kan kalau kamu kan berarti angkanya paling tinggi di sini. Iya, yang sama aja kayaknya. 2,2 kali 3. Aduh. Angkatan aja nggak sih? Soalnya paling kecil angkatan iya. Berarti kan kali 3 sama dengan 15. Oh iya. Oh, ini kan salah. Iya, Pak. Ikut loh. Iya, Nomor Pak. kamu mana kok? Kelompok Berarti 12 itu apa? FPB. jumlah taman. Berarti isinya aku tadi kan fungsi mungkin. Belajar FPB. Oh, berarti 12 tuh jumlah area taman. Area tamannya 12. Nah, setiap satu area itu ada 18, 84. Ya, 15 atau 12. Itu 7 plus 8 bagi 12. Hah? 9. Berarti 7 sama 9. Oh, jadi setiap tamannya berarti warga maksimal bisa membuat 12 area taman dengan masing-masing area taman nyelesainnya 2 kali atau takut gak cukup? Itu takut gak cukup. Udah selesai. Ini dari banyak kembali. Iya. Kok banyak sih sampai 3 emang bisa? Emang bisa 3? Bisa. Lukasnya bukannya udah. Aku gak suka, aku maunya Ejan. Boleh. Bapak sudah menjadi. Berarti 9 juta. Hai Kak, punya 96 buah merah. 48. Jadi Manggi. Jadi berapa jumlah pangkat 2 Ini buat kamu. Hasilnya berapa? FPB itu kalau dibagi setiap tahun
Oh ya. Yang sama-samanya doang. Ini sama. Ada satu sama Selesaikan permasalahan tersebut. Tadi udah ada yang sudah beres tuh. Udah. Udah ibu. 2 menit lagi. Udah. Udah dong. Udah dong. Mana dong kamu? Udah nih. Cuci kamu sama kamu. Sudah hadir. Kamu nggak ditemani. Udah pada beres belum? Udah. Bisa? Udah pada beres belum? Kelompok sana udah beres, ada yang beres? Sini.
beres Bu? Sudah. Oke, baik. Nah, karena udah pada beres ya, jadi sekarang akan ada presentasi. Mungkin ada perwakilan kelompok yang mau ke depan untuk mengerjakan. Ayo atuh. Ayo dong. Siapa? Oh, kelompok kalian boleh ke depan. Siapa aja? Dua-duanya Bu ngerjain ya. Langsung jawabannya. Hah? Langsung jawab aja. Gak diketahui. Langsung. Dua-duanya. Yang pakai warna apa? Oh iya, hafalan. Iya, tinggal sendiri. Manggu. Udah beres kan? Boleh dijelaskan hasil dari pekerjaannya. Ini kan berarti tadi yang dicari itu jumlah anak terbanyak yang mendapatkan buah. Itu dicari FPB-nya dari 90, 48, 72, dapatnya FPB-nya itu 24. Jadi jumlah anak yang dapat buah itu ada 24 orang. Nah, setiap orangnya itu tinggal jumlah buahnya dibagi per 24. Jadi 96 dibagi 24. Jadi setiap satu anak mendapat 4 buah rambutan, 2 buah jeruk, dan 3 buah mangga. Oke, baik. Selanjutnya yang nomor Hal 1. yang sama dilakukan kepada yang ini. Dicari dulu FPB-nya dari 84 dan 108 dapat 12. Terus jadi 12 itu jumlah taman yang dapat dibuat. Nah, dengan 7 pohon bunga dan 9 semak hias itu dari 84 bagi 12 sama 108 bagi 12-nya. Ya, betul banget. Ada yang beda jawabannya atau mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau sama jawabannya udah sama? Ya. Jadi memang jawabannya tuh nomor 1 dan nomor 2 tuh duduk gak? Boleh duduk kembali. Jika di nomor 1 tuh ada yang diketahui terlebih dahulu ya. Jadi diketahuinya tuh si warga tuh ingin ngasih pohon sama semak hias gitu ya. Yang pertama diketahui 84 gitu ya. Pohon bunga tuh 108 semak hias gitu ya. Nah yang ditanyakan tuh apa gitu. Jadi yang ditanyakan tuh warga ingin menyimpan si pohon-pohon ini tuh di
di setiap taman, tapi tamannya tuh sangat maksimal gitu dengan jumlah yang sama gitu setiap tamannya gitu. Nah, ini kan diketahuinya tuh ini tuh faktorisasi prima dari 84 gitu, 2 kali 2 kali 3 kali 7, terus faktorisasi prima dari 108 di 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, lalu FPB-nya 2 kali 2 pangkat 2 dikali 3. Nah itu tuh dari si yang samanya atau mungkin pangkat yang paling rendah gitu dari bilangan yang sama gitu, sama dengan 12 gitu. Jadi jawabannya jumlah taman yang dapat disimpan bunganya yaitu 12 taman dengan 7 pohon bunga dan 9 semak hias. Nah, begitupun dengan soal nomor 2 gitu, karena soalnya tuh hampir sama gitu, namun di nomor 2 ini tuh yang diketahuinya tuh jumlah dari buah gitu ya. Yang pertama ada 96 buah rambutan, 48 buah jeruk, terus 72 buah manggis gitu. Nah, si orang ini tuh pengen ngebagi gitu secara maksimal kepada teman-temannya, namun dengan jumlah setiap buahnya tuh sama, sehingga jumlah anak yang terbanyak yang mendapat buahnya adalah 24 orang. Lalu setiap anak pun mendapat sama rata yaitu 4 buah rambutan, 2 buah jeruk, dan 3 buah manggis gitu. Lalu selanjutnya, pada paham gak anak-anak sampai sini? Alhamdulillah. Paham. Nah, lalu berikutnya kita menyimpulkan nih, apa sih yang udah anak-anak ini ketahui atau mungkin udah dipelajari selama tadi gitu ya mengerjakan. Ada yang mau menyimpulkan? FPB itu faktor persatuan terbesar. Ya, betul. Jadi terus ada lagi? Dapat dicari dengan faktorisasi prima. Ya, betul. Terus ada lagi? Bisa digunakan kalau mau berbagi. Ya, betul banget. Jadi FPB bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membagi dengan sama rata tanpa ada sisa dan juga secara maksimal atau terbesar gitu. Nah, selanjutnya ada tes gitu ya. Nah, tesnya tuh ada di kertas sebenarnya. Saya juga udah ngasih di PPT tapi di kertas aja gitu ya. Boleh. Jahitnya di mana, Bu? Di kertas ini aja kalau cukup. Kalau Kalau nggak cukup boleh minta kertas tambahan ke saya. Nomor 5 boleh. ya ninggal. Boleh dikerjakan ya sendiri-sendiri ya. Secara individu aja. Boleh Ibu kasih waktu selama 5 menit aja. Ibu boleh langsung jawaban? Boleh. Karena memang soalnya juga gampang ya. Lebih satu. Tidak boleh mencontek anak-anak.
udah selesai belum? Belum. Bukan ngerti nomor 4. Kenapa? Dengar. Soalnya kurang jelas atau gimana? Setiap kelompok berisi jumlah yang sama antara siswa perempuan dan laki-laki. EPB-nya dapat 8. Apakah dapat itu jumlah kelompoknya atau jumlah kelompoknya? Tapi kan kalau jumlah kelompoknya 8, berarti satu kelompoknya siswi perempuannya 3, terus siswi laki-lakinya 4, udah sama. Jadi teh maksudnya teh Maksudnya 3 tuh sama 4 teh di setiap kelompok. setiap kelompok tuh sama. 4 gitu. Oh, Jadi setiap kelompok ada 3. Udah Bu. selesai. Udah. Yang lainnya udah pada selesai. Udah. Baik, karena waktunya udah habis ya, mau beres gak beres dikumpulkan saja sama LKPD-nya. Udah ya. Ini ada yang mungkin, Pak? Ini mesti juga ngomong. Sama aja, Pak. Baik, karena pembelajarannya udah selesai ya dari awal sampai akhir. Nah, sekarang ada refleksi yaitu ya gimana sih pembelajaran hari ini? Apakah seru? Terus ada materi yang kurang paham atau enggak? Atau materinya udah paham semuanya? Paham, bagus banget gitu. Nah, karena udah paham, jadi jangan lupa ya, Ibu akan kasih PR yang itu. Jangan lupa untuk kerjakan di buku paketnya halaman 30 di latihan 1.3 gitu ya di rumah. Dan untuk pembelajaran minggu depan akan ada materi tentang rasio, jadi jangan lupa untuk dibaca-baca kembali gitu ya materi-materinya gitu. Terus selanjutnya udah selesai gitu. Terima kasih anak-anakku sayang. Terus sebelum mengakhirinya lebih baik berdoa terlebih dahulu ya. Akan dipimpin oleh siapa berdoanya? Farhan boleh dipimpin kembali. Baik teman-teman, karena pembelajarannya sudah selesai, maka baiknya kita tutup juga dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Farhan yang sudah memimpin doa. Ibu ucapkan terima kasih dan juga Ibu ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.